Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS. Ketemu lagi dong hari ini dengan Bu Ruth di pembelajaran sosiologi, masih dengan topik yang sama, yaitu pembentukan kepribadian atau sosialisasi. Nah, Ibu akan coba mengingatkan kalian lagi nih, coba kita pikirkan ya. Kira-kira pernah nggak sih kalian itu penasaran? Kenapa ya? Kadang kita pertama-tama tuh kenal orang atau mungkin kalian sendiri ngerasa ada beberapa sifat yang mirip nih sama orang tua kalian. Atau mungkin ketemu sama yang satu keluarga tapi sifatnya kok mirip semua ya misalnya. Kira-kira kenapa ya kayak gitu ya? Coba yuk kalian berpikir nih, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Kaitkan dengan pembelajaran yang sudah kita pernah pelajari minggu lalu. Yuk, kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian boleh nih kirimkan di dalam kolom komentar ini. Ya kan, kalian bisa tuliskan kira-kira apa yang membuat sifat-sifat di dalam keluarga kalian mungkin terlihat sama. Sebenarnya, mungkin kalau direnungin bakal muncul berbagai pertanyaan mengenai faktor atau aspek apa saja sih yang membentuk kepribadian seseorang. Sampai tadi ketika kalian ada di dalam suatu keluarga, kalian lihat kok sifat saya mirip ya sama dia. Kok kayaknya sifat saya mirip ya sama bapak saya atau sama ibu saya. Nah, kemarin kalian tahu nih, faktor apa sih yang membentuk kepribadian seseorang kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan keluarga atau lingkungan itu, apa ya hubungannya dengan mereka? Nah, di sini kemarin jawabannya. Pada dasarnya, dalam ilmu sosiologi, sosialisasi itu muncul ya karena ada sebuah proses nih. Proses itu di mana seseorang mempelajari atau memahami nilai dan norma yang nantinya akan mempengaruhi cara mereka dalam berperilaku. Dalam hal ini berarti bagaimana respon kita nih sebagai manusia tadi terhadap nilai dan norma itu akan membentuk kepribadian kita. Kalau misalnya kita memahami nilai dan norma itu fungsinya untuk membentuk kepribadian saya seperti yang sesuai dengan yang ada di masyarakat, maka nilai itulah yang membentuk kita punya nilai yang sama di dalam keluarga kita. Kalau misalnya kok saya sifatnya sama bapak saya ya, karena nilai dan norma yang ada di keluarga itulah yang ditanamkan ke kamu. Makanya kamu punya sifat yang sama dengan saudara-saudaramu yang lain. Gitu simpelnya. Lanjut nih, jika kalau kita sedang bersosialisasi itu kan kita identik dengan mungkin kita ketemu sama teman-teman gitu ya, nongkrong di kafe gitu kayak, atau kalau misalnya kalian suka nongkrong di salah satu rumah teman kalian gitu ya, lebih tepat kalau itu disebut dengan berinteraksi ya. Nah makanya kenapa keluarga itu berperan penting, karena mereka lah orang yang ngajarin kita pertama kali, meskipun nantinya nggak cuma keluarga aja, tapi tetap aja itu yang akan mempengaruhi kita punya kepribadian seperti sekarang ini. Ya kan? Kalau kalian pelajari kemarin kan ada banyak tuh agennya ya kan, ada teman, ada media sosial gitu ya. Nah, tapi poin penting dari sosialisasi ini bagaimana kamu menyerap setiap nilai dan norma yang diajarkan oleh keluarga kamu yang nantinya membentuk kamu itu menjadi seseorang atau anggota masyarakat yang diterima oleh masyarakat luas. Gitu ya anak-anak. Nah, sosialisasi itu sendiri, Ibu ingetin ya, pengertiannya adalah suatu proses nih atau usaha seseorang untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya untuk memahami dan tentang nilai dan norma itu kalian harus belajar kan ya tadi. Sehingga namanya proses itu berarti identik dengan pergerakan. Berarti kita juga harus bergerak nih, dimana kita punya fase nih dari SD sampai SMP, kemudian dari SMP ke SMA, kemudian SMA ke kuliah, kerja, dan seterusnya. Dimana fase-fase itu yang akan menentukan kita terus berproses di dalam pembentukan kepribadian kita. Makanya kalau kamu menemukan, oh dulu waktu SD aku nakal banget ya, tapi sekarang waktu SMA aku agak turun. Ya itu karena kamu sudah mulai terus-menerus melihat nilai dan norma itu mempengaruhi karakter kamu. Makanya kamu mau nggak mau, sedikit demi sedikit kamu memperbaiki diri kamu. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena sosialisasi ini punya tujuannya. Nih, tujuan yang pertama adalah kita punya kemampuan nih untuk bagaimana sih kita itu harus hidup di masyarakat, ya kan? Kalau kita mau ada di dalam masyarakat, berarti kita harus tahu gimana ya untuk berespon atau gimana ya saya bersikap di masyarakat. Dan yang kedua, juga memberikan kita kemampuan untuk kita bisa beradaptasi dengan kehidupan di sekitar kita. Makanya kalau kamu baru banget tinggal di suatu tempat, gitu ya, atau kemarin waktu kamu masuk di kelas 10 kan baru tuh. Tapi dengan adanya sosialisasi di mana sekolah, wali kelas atau teman-temanmu
mendukung kamu, memberikan arahan yang baik, yang sesuai dengan budaya di Lentera gitu ya, kebiasaan di Lentera. Makanya kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di Lentera. Itu gampangnya. Makanya sosialisasi punya tujuan ya. Yang ketiga, sosialisasi juga memberikan kita sebuah pengetahuan gitu ya akan posisi dan peran kita di dalam masyarakat. Sehingga ketika kita bertindak atau berperilaku di masyarakat, kita tahu peran kita. Kalau kamu sekarang berarti peranmu adalah sebagai siswa. Nah, sosialisasi yang diberikan ini ya baik oleh orang tua, teman sebaya kamu di dalam kelas 10 mungkin, atau juga wali kelasmu dan guru-guru yang lain, itu yang membawa kamu untuk semakin punya perilaku yang sesuai dengan peran kamu sebagai siswa di dalam kelas. Dan yang terakhir, ya sebenarnya masih banyak tujuannya gitu ya, tapi 4 ini yang paling mendasar untuk Ibu jelaskan ke kalian. Menjaga keutuhan masyarakat dengan setiap individu melakukan interaksi. Ya, tadi mungkin sosialisasi itu nggak berbicara tentang interaksi, kita hahaha dengan teman-teman kita. Tapi di dalam interaksi itu, kita tahu nih, kalau kita harus menjaga keutuhan dan keharmonisan itu. Nah, sehingga di dalam interaksi itu juga sebenarnya memberikan pengaruh untuk kita bagaimana berperilaku tentunya. Nah, itu ekspektasinya nih nak. Ya, ekspektasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha agar setiap anggotanya itu berperilaku sesuai norma dan nilai yang berlaku kan. Itu ekspektasi. Seperti tadi, kita punya tujuan untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, kita tahu posisi kita, peran kita di dalam masyarakat. Tapi itu hanyalah sebuah ekspektasi. Realitanya gitu ya, kenyataannya nih, pada kenyataannya kita selalu menjumpai anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang. Ya, kalau kita punya ekspektasi tadi semuanya ketika sudah diajarkan untuk punya kepribadian yang baik dengan nilai norma yang ada di masyarakat, tapi nyatanya masih juga ada masyarakat-masyarakat yang perilakunya menyimpang. Seperti apa itu perilaku menyimpang? Intinya, kalau tadi sosialisasi kan mengarahkan kita nih untuk bisa punya peran atau pemikiran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, jadi kalau kita sudah melihat diri kita punya sisi perilaku yang menyimpang, itu ketika kita gitu ya, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, kalau diri kita sudah punya sikap-sikap yang nggak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan kita, berarti kita sudah mulai muncul nih bibit-bibit perilaku menyimpang. Contohnya apa sih Bu? Nah, Ibu kasih contoh 4 aja, nanti dalam berjalannya waktu kalian akan menemukan contoh-contoh yang lain. Merampok, ya pasti nggak boleh. Mencontek, pasti juga nggak boleh. Tawuran, apalagi nggak boleh. Dan mencuri. Suatu hal yang harusnya nilai dan normanya dipatuhi, tapi ketika seseorang itu mulai menyimpang, mulai mentiadakan norma, mulai melihat nilai dan norma itu udah disampingin dulu deh, nanti dulu deh, yang penting urusan saya beres. Contohnya, saya nggak selesai nih formatis saya nggak selesai. Mau nggak mau, saya harus tetap ngerjain nih. Gimana ya caranya supaya selesai? Nanti dulu, nilai dan norma yang nggak bolehin nyontek, saya tinggalin dulu. Ya, jadi saya mau coba membenarkan mencontek itu sebagai salah satu hal yang bisa saya kerjakan sekarang. No, ya nak. Kalau kamu melakukan hal yang salah seperti itu, memikirkan untuk meniadakan nilai dan norma, itu tentu salah. Ya, itu nggak boleh. Makanya, di sini ada penyebabnya nih. Kenapa sih kita bisa punya perilaku menyimpang tadi? Ya, Ibu hanya ada 2 proses gitu ya. Ada primer dan ada sekunder. Kita lihat yang 2 hal ini dulu gitu ya. Penyebab dari sosialisasi ini yang menyimpang. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan teman-teman tadi, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, ada teman-teman yang memberikan pengaruh yang kurang baik gitu ya. Pergaulan dengan kawan yang kurang baik mengakibatkan perilaku menyimpang. Seperti firman Tuhan juga bilang kan ya, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk biasanya juga merusak kebiasaan yang baik. Nah, hati-hati nih. Kamu coba lihat lagi teman-teman di sekitarmu. Adakah ciri-ciri dari mereka yang bisa memberikan sosialisasi yang menyimpang ya untuk kamu. Jadi hati-hati ya. Teman-teman sebayamu bisa memberikan kamu kepribadian yang baik, tapi ada juga teman-teman yang membuat kepribadian kamu menjadi lebih buruk.
Nah, yang kedua adalah ketika kita lihat sosialisasi itu nggak sempurna. Ya, proses ini terjadi karena nilai norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi, sehingga orang tidak mempertimbangkan resiko dan melakukan penyimpangan. Yang tadi ya, ketika kamu lihat nilai dan norma itu bisa kok untuk disampingkan, atau kayaknya ini bisa deh dikurangin peraturannya gitu ya. Yang penting saya selesaikan sumatifnya, udahlah nggak apa-apa. Nah, ini adalah sosialisasi yang nggak sempurna, dimana ketika ada seseorang yang menyampaikan nilai dan norma yang berlaku, tapi kamu tidak menerimanya dengan baik, ini dikatakan nggak sempurna. Jadi dua hal ini bisa mempengaruhi kamu untuk bisa punya perilaku yang menyimpang. Hati-hati ya. Yang terakhir, bentuk perilaku menyimpang, yaitu ada primer dan sekunder. Penyimpangan primer itu bersifat sementara dan masyarakat masih bisa menerimanya. Contohnya nih, saya lupa nggak salam tadi waktu mau berangkat ke sekolah, ya masih bisa ditoleransi, gitu ya. Dan ketika ini tidak dilakukan secara berulang-ulang, gitu ya. Ingat, primer itu baru pertama kali terjadi dan masih bisa ditoleransi. Berbeda dengan perilaku sekunder. Jadi dia sudah melakukannya berulang-ulang, gitu ya, terus-menerus sehingga menjadi karakter gitu ya, dominan ya kan, karakter, udah kebiasaan dalam kehidupan pelaku, dan ini sampai dikenal umum oleh masyarakat, misalnya korupsi, mencuri, coret-coret dinding gitu ya, dan ini hal-hal yang dilakukan untuk berulang kali sampai akhirnya nggak bisa lagi ditoleransi. Nah, ibu punya PR, bukan PR sih, tapi coba kita pikirkan gitu ya, coba yuk kita flashback. Ingat masa-masa di mana kamu pernah melakukan penyimpangan. Mungkin saat kamu di SMP, SMA, ataupun saat kamu masih di SD. Ya, tuliskan nih contoh penyimpangan apa ya yang pernah kamu lakukan. Mari ini kita ingat-ingat, apakah penyimpangan yang pernah saya lakukan itu masih bisa ditoleransi? Berarti kalau masih bisa, masuk ke perilaku primer. Nah, kenapa sih kamu melakukan penyimpangan itu? Ya, pasti kamu pernah terdesak atau mungkin ya mau nggak mau gitu ya. Jadi kamu coba pikirkan dan diingat-ingat lagi, kenapa ya dulu aku melakukan penyimpangan itu. Atau mungkin saat ini kamu melakukannya, ya boleh. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya, ketika kamu tahu kamu menyimpang, apa ya yang kamu perbaiki? Nah, begitu ya anak-anak. Nah, Ibu tunggu nih jawaban-jawabannya di Google Classroom. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tuhan memberkati.